Oke, halo semua, selamat datang di channel Muhammad Iqbal Pratama. Hari ini saya lagi ada di Honda Maju Motor Tanjung Api Palembang. Dan hari ini kita akan mereview Honda HR-V 18 Prestige. Yes, ini adalah Honda HR-V 18 Prestige. HR-V sendiri awal meluncurnya di tahun 2015 dan sekarang itu di tahun 2019 awal atau 2018 akhir dia mengalami facelift. Dan faceliftnya sendiri hanya perubahan di fascia depan ini, dan ada beberapa yang berubah di samping sama di bagian interiornya. Nah, HR-V itu ada beberapa tipe, mulai dari tipe yang paling bawah itu S, ada yang manual dan CVT, dan tipe E sekarang ada yang varian terbaru yang dinamain E Special Edition. Dan yang paling tinggi itu ada yang Prestige 18 1800 cc. Kalau yang di bawah tadi yang E sama S itu yang 1500 cc. Oke, kita lanjut ke bagian depan aja. Di bagian depan ini grillnya itu berubah. Jadi kesan solid wing face Honda terbaru ini lebih kental di mobil ini. Termasuk juga dia listnya ini berwarna black chrome. Kenapa ya mobil-mobil sekarang itu seneng banget gunain warna black chrome. Memang kelihatan lebih elegan daripada chrome yang biasa. So, untuk lampunya sendiri di sini dia menggunakan jenis full LED, tapi sayang aja kalau menurut saya ini agak di downgrade daripada yang sebelumnya. Tapi memang lampu-lampu Honda kekinian itu menggunakan full LED yang bentuknya multi reflektor. Jadi sama kayak Honda Civic, Honda CR-V pun juga sama seperti ini. Nah, lampu jauh dan lampu dekat di sini. Terus untuk di bagian bawah ada DRL. Nah, ini lebih cantik nih daripada yang sebelum facelift. Dia udah ada DRL, dan di bagian atasnya ini ada lampu sen seperti alis dan juga sudah menggunakan teknologi LED. Termasuk juga fog lampnya sekarang sudah menggunakan LED, dan cover fog lampnya sedikit berubah, sedikit lebih besar tapi lebih cantik bentuknya. Terus untuk bumper memang agak sedikit berubah daripada yang sebelum facelift. Dan kalau kalian ingin beli tampang Honda HR-V Prestige yang bentuknya full LED, karena yang varian E dan S itu menggunakan proyektor halogen, lampunya masih halogen belum LED. Tapi yang varian E Special Edition, lampu fog lamp grill itu sama persis dengan yang varian Prestige. Tetapi perbedaannya hanya di bagian bawah, karena yang bagian bawah sini dia diwarnai dengan warna hitam doff, termasuk juga over fender dan bagian lainnya. Oke, kita ke samping. Nah, di bagian samping perubahannya nggak banyak. Perubahannya hanya di bagian velgnya desainnya berubah, tetap dual tone. Sekarang modelnya seperti kipas, dan yang velg di varian Prestige yang sebelum facelift itu ditaruh di varian E. Jadi bentuknya kalau menurut saya pribadi selera ya. Desain velgnya itu lebih keren yang varian E daripada yang varian Prestige. Terus di over fender di sini dia sama seperti Prestige sebelumnya, dia menggunakan warna sewarna body, enggak seperti yang varian E dia menggunakan warna hitam doff. Di bagian spion tetap sama, terus juga di bagian samping ini pintu-pintunya masih sama semua. Dan yang saya suka dari Honda adalah sistem pembukaan pintunya, sistem masuk pintunya. Karena untuk yang varian E, mulai dari varian E sampai ke varian Prestige, dia sudah menggunakan kunci yang keyless marquee seperti ini. Kuncinya tinggal kalian kantongin dan grab handle yang di bagian sini, maka pintu akan terbuka. Kalau kalian mengunci, tinggal klik tombol yang ada di bagian handle pintunya. Nah, di bagian belakang sama pintunya itu door handle-nya ada di samping sini. Ciri khas banget ya HR-V. Dan overall bagian sampingnya nggak ada perubahan yang sangat signifikan, hanya di velg dan beberapa mungkin ya nggak ada, cuman di velg kalau untuk yang di samping. Oke, kita ke belakang. Nah, di bagian belakang juga sama, perubahannya nggak terlalu banyak daripada yang sebelum facelift. Dia ada hanya list chrome, black chrome ya di bagian sini. Terus juga untuk stop lampnya di sini, kalau yang sebelumnya itu agak warna yang agak keping-pingan, kalau sekarang dibuat clear warna bening.
Dan untuk detail lampunya, ini lampunya sudah LED untuk lampu mundur, lampu rem udah LED. Lampu mundur ini masih bohlam, sama lampu sen juga masih bohlam. Terus di bagian atas ada shark fin antena, dan ada spoiler, ada rear defogger, rear wiper, kamera mundur di presets udah ada. Tapi Honda memang gak rajin ngasih sensor parkir di bagian belakang. Ya memang udah ada kamera mundur, tapi apa salahnya kalau dikasih sensor parkir juga kan? Terus di sini sama, karena dia yang prestis, dia sewarna body. Kalau yang tipe E, tipe S itu pakai warna black Dove. Oke, sekarang kita lihat kapasitas bagasinya. Bukanya masih manual, belum elektrik. Di kelas ini juga nggak ada yang pakai pembukaan pintu bagasi elektrik. Ini yang saya suka. Honda HR-V ini punya kapasitas bagasi yang besar, termasuk yang salah satu terbesar di kelasnya. Kalian bisa lihat di sini detailnya. Kalau untuk di bagian sini, dia itu enaknya ini bisa dibuka lagi. Ada akses penyimpanan lagi di bawah. Nah, di sini dikasih kita ban serepnya itu full size. Jadi sama keempat rodanya itu sama. Termasuk juga velgnya juga sama kayak yang model kipas itu. Jadi nggak dikurangin. Jadi kayak kalau mobil yang kan dikasih yang space saver ya. Kalau yang ini dia full size. Terus detailnya di sini ada lampu bagasi yang masih halogen. Nah, yang terbaiknya lagi di Honda itu untuk jok di baris kedua itu bisa dilipat rata lantai. Ini, kalian tinggal buka di sini. Oke, kalian bisa lihat kapasitasnya. Ini gede banget loh. Kalau mobil lain kan rata lantainya itu susah. Nah, kalau mobil lain pelipatan kursinya itu kemungkinan ada gundukan sedikit, tapi kalau Honda ini bener-bener rata lantai. Kalian bisa taruh kasur di sini, bisa tidur di sini. Pelah. Dan kursi baris keduanya sendiri Honda menyebutnya ini sebagai ultra seat, dan ada satu lagi kepraktisan yang bisa dilakuin oleh kursi ini. Nah, tapi kita akan bahas itu di baris kedua nanti. Di sini detailnya hal yang kurang di bagian bagasi HR-V itu belum ada cover ya, cover penutup di bagian sini belum ada cover. Jadi memang akses dari luar itu masih kelihatan akses bagasi di dalam itu masih kelihatan dari luar. Sekarang kita bahas mesinnya. Nah, ini untuk muka kap mesin ini masih secara manual ya, jadi belum pakai hidrolik. Mesinnya itu kapasitasnya 1800 cc, tenaga yang dihasilkan itu 139 PS dan torsinya 179 Nm. Tenaga tersebut disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi CVT. Dan ini untuk ruang mesin saya rasa yang tipe 1500 ini mesinnya agak sedikit lebih rapi ya. Karena kalian bisa lihat ini kayak Honda CR-V turbo juga. Honda kedepannya bisa ditambahin cover di bagian sini ya, jadi nggak kelihatan berantakan mesinnya. Di sini ada model ABS, ruang mesin sudah dicat warna body, termasuk juga kap mesin, dan ada peredam. Peredamnya juga cukup lumayan banyak HR-V ini. Dan di bagian sini nih, kalian bisa lihat nih. Ini dilengkapi dengan karet. Fungsinya apa? Biar kalau kita jalan, debu itu nggak masuk ke bagian ruang mesin, jadi nggak ngotorin mesinnya. Ini bagus nih karetnya, dan juga sebagai peredam. Dan di sini yang disebut Honda sebagai ultra seat. Jadi teman-teman kalau yang mau bawa barang yang tinggi seperti pot bunga misalnya ya, kalian bisa angkat nih di bagian bawahnya. Nih, jadi kursinya itu memang benar-benar fleksibel. Jadi kalian bisa taruh misalnya pot bunga di sini yang ukurannya tinggi ya.
Ini sangat bisa di sini. Dan pelipatannya itu memang benar-benar Honda sih kalau untuk kepraktisan juara. Oke, sekarang kita masuk ke baris kedua. Kita tegakkan dulu. Nah, di baris kedua, di bagian sini, karena ini adalah varian yang prestis, dia sudah dilapisi dengan kulit, mulai dari atas sampai ke sini, sampai ke armrest. Ini sudah full kulit, termasuk juga joknya sudah full kulit. Door handle-nya chrome, dan di bagian bawah ini ada speaker yang dilapisi dengan ring chrome. Terus ada cup holder. Udah, itu aja. Ini untuk tinggi saya yang 170 cm, ruang kaki lega Honda ya. Ruang kepala ya masih sisa sedikit karena ini ada panoramic sunroof. Terus di sini ada door handle, terus ada secret pocket. Terus secret pocketnya ada 2 di baris di belakang bangku pengemudi dan penumpang depan. Terus di bagian atas ini, nah ini nih yang baru lagi, dia lampunya sudah LED. Tuh, cantik. Lampunya sudah LED. Nah, di bagian tengah ini konsolnya ada 1 buah cup holder untuk kepraktisan. Terus di sini tengah-tengahnya ini karena joknya masih dilapis dengan plastik ya, jadi nggak bisa dibuka. Ini ada armrest, tapi memang armrestnya itu nggak ada cup holder. Nah, di baris kedua, kalau untuk ruang kelegaan kabin ini memang luar biasa sih kalau Honda. Terus ada headrest 3 titik di bagian belakang. Seat belt juga 3 titik. Dan untuk kepraktisan kalau Honda nggak usah ditanya lagi. Tapi yang kurang di sini adalah mobil ini harganya udah 400 juta lebih, tapi kenapa dia belum ada AC di bagian belakang? AC cuma ada di depan. Memang AC untuk Honda HR-V itu yang depan itu ada 3 buah. Oke, sekarang di kabin depan Honda HR-V Prestige. Dan perubahannya nggak banyak dibanding yang sebelum facelift. Untuk material dia tetap sama. Di sini dia full kulit, soft touch. Terus juga untuk setirnya dibalut dengan kulit, ada jahitan asli. Dan di bagian sini yang kaki ya, kena kaki itu empuk-empuk, di sini empuk nih. Soft touch, tapi memang ini fake stitching. Terus di bagian sini dia soft touch, dan kalau untuk di bagian atas memang masih hard plastik. Untuk setirnya sendiri, ini di bagian sisi kiri dia ada untuk audio steering switch, dan di sebelah kanan ini ada untuk cruise control, dan untuk di belakangnya ada pedal shift untuk menaikkan, pedal shift untuk menurunkan. Nah, lampunya sendiri belum auto, wiper juga masih belum auto. Kalau untuk fitur canggih yang ada di mobil-mobil zaman sekarang, terutama di produk Mazda, di HR-V belum ada. Tapi memang fitur-fitur yang berguna untuk manusia, untuk keseharian, ini udah lebih dari cukup sih. Untuk pengaturan setir, dia sudah bisa tilt dan teleskopik. Ini Honda, mobil yang fun to drive. Oke, untuk pengaturan jok, ini mobil yang harganya 400 juta lebih, masih menggunakan full manual, reclining, mengatur ketinggian. Ini posisinya memang cukup rendah, kalau dibuat sangat rendah. Untuk tinggi saya yang 170 cm, ini cukup rendah, sangat sporty sih mengendarinya. Nah, di sini ada head unit. Head unitnya ini modelnya sedikit floating. Kita coba hidupin dulu untuk instrumen cluster dan head unitnya. Karena dia sudah menggunakan keyless market, tinggal kalian klik tombol yang ada di sini. Nah, ini tombol startupnya keren ya, dia berdenyut warna merah. Oke, instrumen cluster dia sama, nggak ada perubahan. MID di sebelah kanan, tachometer di tengah, RPM di bagian kiri. Ada indikator gigi. Nih, lihat nih detailnya. Ada indikator gigi di sebelah kanan, di bawah RPM. Terus di bagian tengah tachometer, MID-nya sendiri ini nggak canggih sih MID-nya. Cuman ada trip A, odometer, temperatur,
konsumsi sisa bensin, terus konsumsi BBM real time ya bagian atas, trip A, trip B, range. Ini konsumsi rata-rata, average, trip A, trip B, dah itu aja. Tampilannya memang keren, tapi fiturnya nggak ada sama sekali nih. MID-nya cuman nampilin yang kayak cuman di mobil-mobil kayak misalnya Honda Mobilio, Brio, MID-nya sama seperti ini. Nah, di bagian head unitnya ini oke. Dia modelnya pop up. Dia bisa radio, USB, aux, Bluetooth, dan ada Miracast juga. Terus di bagian bawah AC-nya udah digital, jadi touch panel. Untuk AC-nya masih single zone. Tapi di sini pengaturan arah semburannya lengkap, ke kaki, ke defogger depan, ke defogger belakang juga sudah lengkap. Tuh. Lengkap. Dan untuk transmisinya dia menggunakan CVT. Di bagian sini CVT-nya khas Honda. Ada mode berkendaranya juga di sini, kalian bisa ubah dari P ke S. Dan yang menarik lagi, mobil ini udah memiliki parkir elektrik, rem parkir elektrik, dan dilengkapi dengan brake hold. Nah, fitur ini dia lengkap dari tipe yang paling rendah sampai ke paling tinggi. Ini udah ada rem parkir elektrik. Jadi sebenarnya kalau beli HR-V misalnya yang tipe S ya, itu lebih worth it daripada beli Honda Jazz yang masih rem parkir manual. Terus di bagian sini dia ada cup holder, dan untuk di sisi armrestnya ini bisa digeser maju mundur. Nih bisa dimajuin nih, jadi bisa menopang tangan lebih baik. Terus ini bisa dibuka, kapasitasnya kecil, nggak terlalu besar. Dan di bagian sini cup holdernya ini bisa kalian lihat, nah ini bisa dibuka, jadi kapasitasnya lebih dalam lagi. Untuk di sini untuk AC-nya dia ada 3 di sini, tapi memang untuk bagian tengah ini memang arah semburannya nggak terlalu kencang ya. Dia yang kencang itu cuma yang di kiri sama di kanan. Terus di bagian bawah ada laci penyimpanan yang sudah soft opening. Dan di bagian bawah sini dia ada power outlet 12 volt. Nah, satu lagi ya keluhan saya, untuk USB dia cuma ada di head unit, jadi nggak ada USB di bagian konsol atau di bagian belakang juga nggak ada USB. Jadi USB cuma ada satu di bagian depan, dan power outlet juga ada satu di bagian depan. Nah, sekarang coba kita start up mobilnya. Oke, suaranya halus, 1800 cc. Di bagian atas dia ada lampu yang sudah LED sama seperti yang di belakang tadi. Lampunya bagus, LED. Nah, di bagian sini dia bisa buka panoramic sunroofnya. Tuh. Jadi panoramiknya sunroof tuh gede banget. Dan ini untuk buka tirainya aja. Tuh, jadi nuansa kabinnya itu lega. Oke. Nih, kalau bisa lihat dia sudah punya panoramic sunroof yang untuk tipe 18 Prestige. Oke, kesimpulannya adalah HR-V tetap jadi compact SUV favorit orang Indonesia karena dengan kepraktisan, kelegaan kabin, desainnya juga sangat disukai oleh orang Indonesia. Termasuk yang tipe 18 Prestige ini worth it buat kalian yang pengen mobil yang spek tertinggi dan juga dilengkapi dengan fitur pendukung yang memang berguna di Indonesia. Contoh seperti rem parkir elektrik, itu berguna saat kemacetan, ada hill start assist dan vehicle stability control, traction control. Dan untuk remnya sendiri HR-V ini lupa saya sebutin tadi,
dia juga lebih worth it daripada Honda Jazz karena keempat rem di mobil ini sudah dilengkapi dengan rem cakram. Teknologinya juga ada ABS, EBD, brake assist. Jadi remnya itu udah lengkap banget. Di bagian atas dia dilengkapi dengan panoramic sunroof yang membuat aura kabin itu menjadi lebih lega, lebih modern, lebih mewah. Jadi dengan harga 400 juta lebih, ini untuk yang tipe Prestige 18 warna putih, harganya 429 juta OTR Palembang. Kalau yang enggak warna putih itu dikurangin 3 juta jadi 426 juta rupiah. Harganya sendiri itu mepet-mepet dengan Mazda CX-3 yang menjadi rival dari mobil ini. Tapi saya rasa mobil ini lebih worth it daripada Mazda CX-3. Oke, teman-teman, mungkin itu aja video review kita tentang Honda HR-V. Terima kasih buat yang sudah nonton dari awal sampai habis. Kalau kalian ingin lihat-lihat produk-produk Honda, terutama di daerah Palembang, kalian bisa datang ke dealernya Honda Maju Motor Tanjung Api-Api Palembang. Dan untuk kontak marketing, kalau kalian ingin pesan mobil Honda, bisa lihat di deskripsi di bawah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian tentang review Honda HR-V. Tulis di kolom komentar di bawah mobil apa lagi yang akan bisa saya review. Mungkin teman-teman bisa request, dan teman-teman juga bisa komen di kolom komentar bagaimana review saya. Apakah ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.